Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rismayanti, dosen Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT-PT di bidang pengajaran. Sebagai salah seorang dosen, tentu saja saya wajib melakukan Tridharma. Yang utama yaitu pengajaran. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini adalah mata kuliah penulisan kreatif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah tersebut. Pertama, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kemudian sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang digunakan, sistem penilaian, perbaikan berkelanjutan, serta cuplikan video pembelajaran. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah penulisan kreatif, merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa Departemen Sastra Indonesia semester genap pada tahun kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan tanpa prasyarat, dan pertemuannya sekali sepekan, yaitu total 16 kali pertemuan. Total pertemuan ini diantaranya ada tentu saja perkuliahan tatap muka, dan ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan proyek menulis. Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses menulis suatu karya dengan cara kreatif, menuangkan ide, gagasan imajinatif, dan kreatif. Nah, di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menulis atau membuat topik penulisan serta jenis-jenis tulisan, kemudian membuat bentuk-bentuk tulisan, rambu-rambu tulisan, serta mengetahui jenis-jenis tulisan kreatif lainnya. Misalnya, penulisan kreatif ini diharapkan mahasiswa menulis puisi, prosa, skrip film, naskah teater misalnya, dan seterusnya. Nah, capaian pembelajaran. Prodi S1 Departemen Sastra Indonesia memiliki capaian pembelajaran lulusan atau lebih dikenal dengan istilah CPL. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa CPL adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki alumni setelah lulus atau fresh graduate. CPL tersebut kemudian dibebankan ke mata kuliah yang diturunkan dalam bentuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diukur melalui berbagai media assessment. Sehingga CPMK adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus dari suatu mata kuliah. Nah, CPMK penulisan kreatif ini terdiri atas 3. Pertama, CPMK 1 memiliki kemampuan dan memahami menjelaskan teori-teori penulisan kreatif. CPMK kedua memahami sistematika penulisan serta mengetahui rambu-rambu menulis. CPMK ketiga memiliki kemampuan dalam membuat bentuk-bentuk tulisan kreatif. Nah, ini diukur berdasarkan media assessment dari pertemuan tatap muka serta diukur berdasarkan hasil proyek tulisan yang mahasiswa buat. Nah, metode penilaian sesuai dengan RPS, metode penilaian yang digunakan pada mata kuliah tersebut terdiri atas ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan proyek. UTS ini memiliki bobot 40% yang digunakan untuk mengukur CPMK pertama, kemudian ujian akhir semester memiliki bobot 20% yang digunakan untuk mengukur CPMK, kemudian praktikum atau proyek yang memiliki bobot total 40% dibagi menjadi 10% untuk mengukur CPMK 2 dan 30% mengukur CPMK 3. Kemudian selanjutnya sistem pembelajaran. Nah, memasuki tahun 2023, di Universitas Hasanuddin melakukan pertemuan perkuliahan secara luring. Jadi jauh sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya selama masa COVID, melakukan pertemuan secara online atau daring. Nah, sistem pembelajaran yang kami lakukan di Universitas Hasanuddin ada secara platform Sikola atau merupakan learning management system atau istilahnya Sikola, itu kami laksanakan selama COVID. Nah, selama luring ini kami pun tetap melaksanakan perkuliahan terkait materi, tugas, itu kami menggunakan platform. Tapi untuk secara pertemuan, kami tatap muka di ruang kelas. Nah, di akhir perkuliahan, kami melakukan post-test atau berisi tugas yang dimana tugasnya itu ada pilihan ganda serta melakukan proyek. Pada saat kuliah, kami lebih banyak berdiskusi terkait materi yang telah kami pelajari.
Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini kami lakukan dengan presentasi, ceramah, respon antara mahasiswa dan dosen, serta kami melakukan proyek atau observasi di luar untuk menjadi bahan tulisan. Nah, besar harapan setelah perkuliahan kami lakukan ini sesuai dengan metode yang sudah ada. Maka mahasiswa bisa berperan aktif dalam perkuliahan, serta keaktifan mahasiswa sangat kami harapkan di mata kuliah tersebut. Nah, untuk Prodi S1 Departemen Sastra Indonesia saat ini telah terakreditasi A, saat ini dalam tahap proses untuk konversi ke unggul. Adapun akreditasi internasional kami akan laksanakan pula tahun ini oleh FIBA, maka dari itu kami berupaya untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, keseragaman bahan ajar, di mana setiap kelas paralel kami selalu berdiskusi terkait materi yang kami berikan kepada mahasiswa. Nah, selain tugas tadi, kami pun tentu saja melakukan observasi penilaian pada tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tentu saja yang tadi yang saya katakan bahwa sebagai tugas akhirnya yaitu proyek menulis. Nah, berikut saya akan tampilkan cuplikan pembelajaran selama kami di kelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya, sehat semua. Alhamdulillah. Oke. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan mata kuliah penulisan kreatif ya. Jadi sebagaimana RPS yang telah dibagikan, jadi untuk hari ini itu materinya adalah jenis-jenis tulisan ya. Nah, sebelumnya saya tanya apa itu literasi? Ada yang bisa? Apa itu literasi? Ya, silakan Farhan. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya, menurut pengetahuan saya, literasi itu merupakan suatu kemampuan seseorang dalam berbicara, menulis, memecahkan suatu masalah dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah menjadi bagian dari literasi. Oke, baik, bagus sekali. Pertama, keterampilan menyimak, kedua keterampilan berbicara, ketiga keterampilan membaca, dan keempat keterampilan menulis. Nah, untuk mata kuliah ini khususnya kita berada di keterampilan menulis, tapi untuk piawai menulis otomatis kita harus pandai menyimak, berbicara, membaca. Tidak mungkin kita pandai menulis tanpa membaca, seperti itu. Jadi ada keterkaitannya semua ini, ya. Oke. Nah, ada beberapa jenis tulisan. Dari segi paragraf ada narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Pertanyaan selanjutnya, apa itu narasi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan, Sutren. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebagai pengetahuan saya, narasi adalah salah satu teks yang menyajikan atau menyampaikan informasi berdasarkan kronologinya. Jadi dalam teks narasi itu penulis menyampaikan sesuatu peristiwa berdasarkan kejadian. Jadi intinya narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi semuanya adalah teks. Tapi pertanyaannya, pandai kalian menulis semua teks ini? Belum. Tapi untuk pertemuan kemarin yang lalu kita sudah mulai menulis ya. Oke. Nah, untuk paragraf narasi seperti tadi Sumre katakan, saya lanjutkan. Jadi ada jenis narasi. Pertama itu narasi ekspositorik, ya. Ini adalah salah satu jenis narasi yang paling umum digunakan ialah narasi ekspositorik. Narasi ini merupakan salah satu jenis narasi dengan tujuan memberikan informasi. Gitu. Kemudian selanjutnya narasi artistik. Narasi artistik ini merupakan salah satu jenis narasi yang berisi sebuah pesan atau amanat. Biasanya para penulis menggunakan jenis narasi ini untuk menyampaikan pesan secara terselubung kepada pembaca. Narasi artistik ditulis menggunakan bahasa yang logis dan berdasarkan fakta. Seperti itu. Nah, jenis-jenis tulisan. Oke.
ada puisi, ada cerpen, ada prosa, naskah teater, naskah film, lirik lagu. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang tahu? Jenis tulisan yang lain? Kalau di jurnalisme sastra ada jenis tulisan? Tahu apa itu feature? Atau ada yang mau bertanya apa itu feature? Silakan. Ya, silakan Aulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan jenis tulisan. Saya pikir untuk puisi, cerpen, prosa, naskah teater, naskah film, lirik lagu itu kalian sudah tahu, sudah ada gambaran sebelumnya. Nah, kalau feature itu termasuk juga jenis penulisan kreatif. Tapi dia memang ada fokus di jurnalisme sastra. Apa bedanya? Kalau feature itu berdasarkan fakta, ya. Jadi penulisannya itu 5W 1H. Tujuannya apa? Tujuannya menghibur, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita mulai menulis jenis-jenis tulisan yang tadi ya, pertama itu tentukan tema dulu. Satu, tentukan temanya apa, seperti pekan lalu sudah ada tema. Pekan lalu apa temanya yang kalian tulis cerpennya? Kalau Ajeng apa? Drama. Kalau Fadel apa yang ditulis? Drama juga. Yang lain si siapa? Syifa? Balas dendam judulnya. Jadi seperti itu, tentukan temanya dulu, sasaran pembacanya siapa, orang dewasa, anak-anak, edukasi dan seterusnya, ya. Kemudian peristiwa, ada peristiwa. Kalau balas dendam tadi peristiwanya di mana? Latar tempat. Di Makassar. Sebaiknya tuliskan latar tempatnya. Itu kalau kita menulis latar tempatnya harus kuat, gitu. Jadi misalnya, saya menulis tentang latarnya benteng Kendal atau Balalembua, itu kan membawa pembaca. Oh iya, langsung ada gambaran, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mengatakan rumah, berarti kan harus kuat deskripsinya. Rumah itu bagaimana bentuknya, misalnya masuk ke dalam tamu bagaimana bentuknya, di kamar dan bagaimana gambaran seperti itu. Jadi sebaiknya kalau sudah masuk di latar tempat peristiwa, yang lalu kan seperti itu sudah diberikan tentang tokohannya, tokoh juga harus kuat, gitu, harus jelas tokohnya siapa. Apakah hanya satu tokoh, ada tokoh pembantu, gitu, peran pembantu, seperti itu. Jadi harus kuat. Jadi kalau tokoh, peristiwa, latar tempat, tema itu satu kesatuan yang membuatkan tulisan kalian, gitu. Seperti itu. Misalnya, saya mau pilih satu tempat saja, tidak apa-apa. Misalnya kafe, saya mau tulis tentang kafe. Tapi kafe itu saya sangat deskripsikan secara detail, mulai dari depannya itu kafe, di dalam bagaimana, kemudian ada desain kafe itu seperti apa, orang-orang di dalam seperti apa, seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa jenis tulisan ya, tulisan kreatif. Jadi bukan hanya cerpen, prosa, tapi ketika kita mulai menulis naskah film misalnya, sudah ada yang pernah menulis naskah film? Silakan dicoba nanti naskah film. Naskah film, kalau naskah sinetron saya sudah pernah coba untuk dikeluarkan oleh universitas swasta seperti itu. Lirik lagu sudah pernah coba? Ibu mungkin sudah pernah coba buat lirik lagu? Ya, sudah ada lagu angkatannya ya? Seperti itu. Ya, karena waktu sudah sampai, jadi adik-adik untuk materi hari ini seperti itu ya, jenis-jenis penulisan. Saya harapkan bukan hanya menulis cerpen gitu, tapi memang untuk tahap awal kalian diasah untuk membuat cerpen gitu. Nanti kita melangkah buat naskah. Nah, ikutlah, misalnya biasanya itu ada workshop buat naskah film, naskah teater, itu kan mendukung.
Apalagi sekarang kan kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kalian tidak lagi stay di sini, tapi kalian akan mencari wawasan di luar seperti itu. Itu nilainya bisa dikonversi. Jadi kalau misalnya saya ikut workshop ibu, gitu, kok bisa dikonversi 2 sampai 4 SKS, gitu. Itu jadi bukan mata kuliah yang kalian, oh iya saya ambil jurusan kreatif 2 SKS. Tapi kalau ada laporan atau ada misalnya, oh saya ikut workshop teater, saya ikut workshop ini, kalian tinggal mengajukan untuk dikonversi nilainya seperti itu. Oke adik-adik, itu saja hari ini. Insya Allah kita bertemu pekan depan dengan materi berikutnya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cuplikan hasil proyek mahasiswa mata kuliah penulisan kreatif, yaitu dengan menulis cerpen. Nah, tugas pertama ini ada dari Aulia Salsabila dengan judul cerpennya Rana Tanah Umayyah. Ini adalah hasil tulisan dari Aulia, dan selanjutnya ada tulisan dari Nur Inna Sari Ilyas dengan judul Gembira dan Duka. Selanjutnya ada juga tulisan dari Abdul Rajab Adnan dengan judul Kebencian Itu Hadir Bukan Tanpa Sebab. Dan judul-judul berikutnya adalah hasil tulisan dari mahasiswa lainnya. Nah, tulisan-tulisan ini akan kami evaluasi dan kami akan berikan umpan balik mengenai hasil tulisan mereka. Tulisan mereka ini setelah kami berikan umpan balik, kami arahkan untuk mereka masukkan di berbagai platform mereka, entah itu e-book, di Wattpad, ataukah di website atau blog mereka. Nah, selanjutnya kami akan melihat dari hasil tulisan ini yang terbaik, kami akan masukkan ke media cetak atau media online. Tapi tentu saja bukan hanya beberapa mahasiswa, tapi dari semua hasil tugas proyek mereka ini akan kami arsipkan dalam sebuah buku. Jadi mata kuliah penulisan kreatif ini, proyek-proyek mereka itu kami akan buatkan buku di setiap semester seperti itu. Baik, jadi tulisan ini ada sangat banyak berbagai tulisan, bukan hanya cerpen yang akan kami arahkan, adapun tulisan-penulisan kreatif lainnya. Baik, itu saja. Selain dari proyek ini, tentu saja kami akan evaluasi dari berbagai tugas yang sebelumnya saya jelaskan. Demikian video ini saya buat sebagai penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT-PT di bidang pelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.